Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bunda-bunda, marilah kegiatan kita pada siang hari ini akan segera kita mulai. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah bunda-bunda, pertemuan kita pada siang hari ini akan diisi oleh Bunda Katarina Pita Pamungkasari sebagai tugasnya sebagai calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Bunda Pita hari ini akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Mari kita dengarkan bersama-sama. Kepada Bunda Vita kami persilakan. Ya, terima kasih Bunda Dewi dan selamat siang juga untuk teman-teman semuanya. Di sini saya akan, tadi sudah diterangkan oleh Bunda Dewi, saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Dan mohon maaf, saya berada di depan bukan bermaksud untuk menggurui, tapi akan sama-sama belajar. Nggih, semangat sedang Tapi sebelumnya ada tepuk guru penggerak ya Bunda Dewi. Masih ada yang sudah tahu ya? Atau belum? Oke. Tepuk guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Oh, atau kebalik ya Bunda Dewi, tergerak dulu atau bergerak dulu? Oh, tergerak dulu. Kita ulang. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kita ulangi ya. 1, 2, 3. Tepuk guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kasih. Kita mau langsung saja. Konsep utama budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ini adalah pembelajaran yang ada pada budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin bunda-bunda di sini sudah dengan kurikulum yang baru ini sudah banyak tahu tentang profil pelajar Pancasila. Di depan juga sudah ada yang termasuk dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Kalau tidak terlihat, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu adalah yang pertama. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, ya, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Iya. Nah, sekarang pembelajaran
pembelajarannya kita adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disebutkan ada 6. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini disiplin itu biasanya di dalam sekolah itu disiplin, anak-anak harus patuh terhadap sesuatu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, kita sebagai pendidik di sini mempunyai tujuan, yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, tetapi berasal dari dirinya, bukan dari orang lain atau istilahnya tuntutan ya dari orang lain. Ini kita berharap anak-anak kita mempunyai disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman dan hukuman. Diterangkan lagi adalah disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak tanpa paksaan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Jadi kita berharap anak-anak kita memiliki disiplin, tapi itu tidak karena paksaan dari aturan di sekolah atau ancaman atau hukuman, baik dari kita sebagai pendidik di sekolah ataupun dari orang tua yang ada di rumah. Kita mengenal kebutuhan dasar manusia. Ada yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kekuasaan dan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, merupakan motivasi ekstrinsik. Ini adalah motivasi seorang murid untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Karena ia takut dihukum, makanya dia disiplin. Dan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Seringkali mungkin kita di kelas atau di rumah kita menerapkan ini. Jadi sering kita mengatakan ke anak-anak kita, nanti kalau
tertib, kamu Bunda kasih hadiah, Bunda kasih imbalan berupa apa gitu. Jadi seringkali kita melakukan ini, dan ini merupakan motivasi ekstrinsik anak atau murid itu melakukan disiplin diri bukan dari dirinya, tapi karena ada iming-iming atau ada imbalan. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, merupakan motivasi intrinsik. Nah, bedanya yang di sini adalah dengan menghargai nilai-nilai kebajikannya diri sendiri, murid dapat melakukan disiplin pada dirinya karena mereka sadar akan nilai kebajikan dirinya. Dan ini sudah berasal dari dalam, motivasinya sudah berasal dari dalam anak tersebut. Konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman. Di sini kalau ada hukuman, anak merasa tidak nyaman, menyakitkan, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, jika tadi embel-embelnya maksudnya disiplin, tapi dengan adanya hukuman, maka akan terjadi seperti ini. Murid merasa tidak nyaman, mungkin takut, atau murid menyembunyikan kesalahannya. Dengan penghargaan, menjadikan tidak efektif, mematikan kreativitas, merusak hubungan, dan merampas hak tentang hak menghargai dirinya. Sama tadi dengan penghargaan menjadi tidak efektif, dan karena adanya penghargaan, jadi kreativitasnya itu seperti dipaksakan. Jadi mereka bisa kreatif karena sudah ada iming-iming akan adanya hadiah atau penghargaan. Dan ini juga bisa merusak hubungan karena dapat menimbulkan iri hati antara anak satu dengan yang lainnya. Konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu dengan konsekuensi. Di sini perlu penguatan jangka panjang, adanya stimulus dan respon, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ini untuk yang konsekuensi. Sedangkan untuk restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pemecahan jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini adalah salah satunya dengan pendekatan restitusi. Pengertiannya adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen pada tahun 2004. Ini adalah pengertian restitusi.
Ciri-ciri restitusi adalah memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini adalah tadi ciri-ciri dari restitusi, dan restitusi ini adalah cara menanamkan, salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini ada contoh kasus siswa sering tidak membuat tugas. Kita akan melihat perbedaannya dengan hukuman. Guru menghukum siswa dengan berdiri, biasanya berdiri di depan atau berdiri di luar. Guru marah dan murid menjadi takut. Dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas saat istirahat sebanyak 3 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Di sini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini dapat dilihat perbedaannya pada salah satu contoh kasus antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini bunda-bunda bisa juga melihat apakah bunda-bunda menerapkan salah satu antara hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Mungkin mulai sekarang bunda-bunda bisa melihat manakah yang harus diterapkan di kelas bunda-bunda. Kalau hukuman, istilahnya ada seperti itu, guru menghukum siswa dengan berdiri, guru marah, murid menjadi takut. Konsekuensi seperti ini, guru memberikan konsekuensi misalnya dengan buat tugas saat istirahat ya banyak 3 kali. Atau yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelasnya atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dari hukuman, konsekuensi, restitusi, menurut bunda yang lebih baik yang mana? Restitusi. Oh ya, restitusi. Iya, restitusi. Nah, mungkin dari bunda-bunda masih ada yang menerapkan dengan hukuman, konsekuensi, mungkin bisa mulai belajar dengan menggunakan restitusi. Sepertinya semua butuh belajar untuk karena kita masih mendapatkan ilmu-ilmu yang dulu waktu kita kecil tidak seperti ini, tapi kita akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanya kita akan menerapkan dengan yang pendekatan disiplin positif yang restitusi. 5 posisi kontrol restitusi. Ini adalah posisi kita sebagai pendidik. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, ini adalah posisi kita saat berada di kelas. Kita pada posisi yang mana ya? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang posisi kontrol kita sebagai kontrol restitusi saat di kelas. Yang pertama,
sebagai penghukum. Guru atau seseorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal. Hukuman itu tidak hanya berupa fisik loh. Kadang verbal itu juga merupakan adalah salah satu hukuman. Cirinya di sini adalah nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, dan tangannya sambil biasanya itu menunjuk-nunjuk. Nah, itu adalah ciri penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau rendah diri. Cirinya di sini nada suara memelas atau halus, bahasa tubuhnya merapat pada anak dengan muka lesu. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman, tidak menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Cirinya nada suara ramah, akrab, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Jadi posisi kita sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau, sebagai pengawas. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada perhatian dan konsekuensi. Cirinya di sini nada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Ini adalah ciri posisi sebagai pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Posisi di mana seorang guru atau orang tua berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Cirinya nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Ini adalah penjelasan dari 5 posisi kontrol restitusi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya saat siswa tidak memakai atribut sekolah. Kalau sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan. Mungkin ada suaranya lebih tinggi ya, dengan mengatakan patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan atau di depan kelas. Pembuat rasa bersalah. Tadi sudah melihat ada cirinya. Mungkin contohnya adalah berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Ini adalah pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini adalah sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Mungkin dari contoh penerapan ini, salah satu kasus saja siswa tidak memakai atribut sekolah saja sudah terlihat perbedaannya antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, mungkin bunda-bunda bisa
mempertimbangkan. Nah, posisi apa yang sebaiknya saat kita sebagai pendidik jika ada salah satu anak yang mungkin kurang tertib atau ya ini contohnya siswa tidak memakai atribut sekolah. Pasti di kelas bunda-bunda juga pasti ada beberapa mungkin kasus atau masalah. Nah, bunda-bunda bisa menerapkannya seperti ini. Nah, lebih baik yang mana ya? Atau sebagai penghukum, apakah itu sudah baik menurut kita atau sebagai manajer? Nah, bunda-bunda mungkin setelah ini bisa merenungkan baiknya yang mana ya posisiku saat berada di kelas bersama anak-anak ataupun dapat kita terapkan saat berada di rumah kita menerapkan terhadap anak-anak kita sendiri. Nah, nanti mungkin kita sebagai pendidik dapat merefleksikan diri kita sendiri, kita selama ini yang mana ya, dan apakah sudah sesuai nih dengan kita tadi pembelajaran yang sekarang, pembelajaran yang baru ini. Akan saya lanjutkan adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin dulu kita menyebutkan kesepakatan atau peraturan kelas. Nih, di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat kita COVID kan ada peraturan? Jawabannya pasti untuk kesehatan atau keselamatan. Nilai kesehatan atau keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan yang disepakati bersama secara universal. Nah, menurut Gozen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini sudah diterangkan bahwa keyakinan itu berasal dari dalam diri seseorang. Nah, kalau dengan adanya keyakinan, orang tersebut akan lebih tergerak atau bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada peraturan. Karena peraturan itu tidak dibuat bersama, yang membuat itu pasti orang lain atau istilahnya institusi atau seseorang yang berada di di atas kita, misalnya di sini dari dinas, dari itu adalah peraturan. Sedangkan keyakinan ini berasal dari diri seseorang tersebut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, disesuaikan dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat. Nah, kenapa disesuaikan dengan kondisi kelas? Karena keyakinan ini adalah berasal dari kelas kita masing-masing.
Tidak bisa keyakinan kelas itu disamaratakan menjadi keyakinan sekolah, karena jika di kelas kita memiliki, di sekolah ini memiliki beberapa kelas atau kelompok, itu pasti kondisinya berbeda, kondisi anaknya berbeda, tidak bisa disamaratakan, karena kelas saya belum tentu sama dengan kelas bunda-bunda. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, mungkin masih ada yang sudah pernah mendengar tentang segitiga restitusi itu apa, tapi mungkin ada yang belum. Di sini segitiga restitusi itu bentuknya sudah dijelaskan bahwa bentuknya segitiga. Yang bawah itu, yang garis bawah itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang garis miringnya, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nanti selanjutnya saya akan menunjukkan penerapan saat kita menghadapi anak, mungkin ada sesuatu dengan segitiga restitusi. Mungkin akan lebih jelas jika ada contoh langsung. Nih, di sini adalah contoh membuat keyakinan kelas. Ini hanya contoh ya. Coba sebentar. Ini tadi adalah hasil dari keyakinan kelas kelompok saya. Sebentar. Sebentar, ini ada, kita akan mengulang lagi sebentar, semoga bisa langsung. Belum kelihatan ya?
Kalau di slideshow ini itu tadi adalah salah satu contoh saat saya membuat keyakinan kelas. Ya, itu tadi dibuat bersama anak-anak. Caranya kita membuat kayak dulu itu kesepakatan. Apa sih yang harus kita lakukan saat di kelas? Nah, itu tadi usulan anak-anak kita tampung, kita catat, dan kita akan membuat kesepakatan bersama anak-anak. Kalau sudah sepakat tadi kita tuliskan nih. Apakah masih bisa? Nih, mungkin ini saja nih. Kesepakatannya ini tadi kan dibuat di kelas. Nah, kita disesuaikan mungkin usianya ya, karena kita maksudnya PAUD, istilahnya bahasanya juga yang istilahnya mudah dipahami anak, dan itu juga tadi keluar dari ide anak tersebut, bukan berasal dari kita sendiri. Bentar, ini contohnya kenapa ini muter-muter. Akan menunjukkan kalau sudah kita buat bisa dicetak atau dibuat tulisan yang bagus dengan adanya hiasan-hiasan, jadi bisa kita letakkan di dalam kelas. Jadi atau kalau anak-anak kalau belum bisa membaca, kita bisa beri gambar. Jadi anak-anak itu akan mudah mengingat bahwa gambar ini adalah tentang ini. Misalnya tadi ada usulan yang disiplin, datang tepat waktu. Nah, bisa dibuat seperti ini. Ada gambarnya. Kadang anak itu belum bisa membaca, tapi dengan melihat gambar anak-anak bisa. Ini adalah disiplin dalam hal datang dan seragam atau pakaian yang ditentukan. Terus yang ini adalah gambar ini, kalau saya adalah meminta izin saat keluar masuk kelas. Jadi keyakinan yang dibuat karena kan anak-anak sering keluar masuk, mau ke toilet atau mau apa, harus meminta izin saat keluar masuk. Yang ketiga ini adalah mengembalikan mainan sesudah digunakan atau peralatan apapun. Yang ini adalah mengucapkan permisi, minta maaf, minta tolong, dan terima kasih. Gambar selanjutnya adalah fokus dan sabar. Dan ini tidak mengganggu teman, yaitu dengan bermain bersama. Nah, keyakinan kelas ini tidak bisa langsung kayak sulapan ya. Maksudnya ini kita terapkan, kita bentuk dulu keyakinan kelas di kelas. Sesudah itu setiap hari kita mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, setiap hari kita mengingatkan apa maksudnya harus apa tentang keyakinan kelas yang sudah dibentuk.
supaya anak-anak langsung mengingat ya, mudah mengingat. Jika kita sering mengingatkan keyakinan kelas, anak-anak akan mudah mengingatnya. Ini semoga bisa ya. Ini adalah contoh penerapan restitusi yang tadi menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini tadi adalah satu contoh penerapan restitusi yang tadi dengan segitiga. Ini mungkin yang contoh selanjutnya sebentar.
tadi adalah dua contoh tentang ini, segitiga restitusi. Di sini kita menstabilkan identitas. Jadi jika ada anak yang tadi yang satu langsung keluar, kita sebagai guru tidak langsung serta-merta langsung kayak menghakimi, tapi kita tanya dulu, terus apakah yang dilakukan tadi, apakah maksudnya tindakan yang dilakukan tadi sudah benar atau belum, terus apakah sudah sesuai dengan keyakinan. Karena kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini jika kita sudah membentuk keyakinan kelas. Nah, mungkin bunda-bunda bisa mulai di kelasnya dengan membentuk keyakinan kelas dulu. Kalau mungkin untuk usia PAUD itu tidak usah banyak-banyak dan tidak usah maksudnya banyak ini, dan bisa diterapkan setiap harinya, karena ini merupakan adalah tadi usulan atau ide-ide kesepakatan dari kelas anak tersebut, dari kelas maksudnya. Ini kalau saya dari kelompok Simon, ini adalah keyakinan kelas yang sudah dibentuk oleh kelompok Simon. Nih, ini tanggapannya tadi satu anak yang tadi. Dari Dean. Nah, kalau yang dari itu adalah harapan kita. Maksudnya tanggapan kedua anak ini adalah merupakan menjadi impian kita, bahwa dengan tadi menurut kita mungkin anak itu melakukan kesalahan, melakukan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Tapi dengan kita menggunakan tadi segitiga restitusi, anak itu langsung tanggapannya seperti ini. Itu adalah harapan kita semua. Jadi dia tidak merasa takut jika sudah melakukan kesalahan. Kadang bahkan kalau dengan istilahnya kita tidak menerapkan ini, anak akan menyembunyikan bahwa dia sebenarnya sudah melakukan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, mungkin dari saya seperti ini. Mungkin nanti ada mau memberi contoh di kelasnya seperti apa, atau mungkin dari Bunda Dewi. Oke, terima kasih Bunda Vita untuk materi hari ini tentang budaya positif. Tadi kita sudah banyak belajar bersama Bunda Vita bahwa kita diharapkan bisa melakukan ini di dalam pembelajaran setiap hari, sehingga anak-anak ini nantinya yang senang untuk berangkat ke sekolah, tidak ada rasa takut ke sekolah ketika dia melakukan kesalahan ataupun kurang disiplin dalam hal yang lainnya. Nah, saya berikan kesempatan kepada teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya. Oh ya, oke, silakan Bunda. Sini. Ya, terima kasih. Di sini kami akan setelah kami
mendengarkan paparan dari Bunda Vita dan ada beberapa contoh yang kami amati pada pagi hari ini. Di sini kami akan menanyakan tentang di lingkungan sekolah ya, atau di lingkungan kelas ya. Yang akan saya tanyakan, kenapa anak-anak dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas? Alasannya apa? Terus nanti kedepannya bagaimana kok anak dilibatkan dalam meyakinkan kelas kita masing-masing? Nah itu mohon untuk dijelaskan karena di sini kami juga belum begitu paham. Untuk itu mohon penjelasannya. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Ya, terima kasih Bunda. Semoga dapat menjawab pertanyaan yang mungkin Bunda Siti tanyakan. Kenapa sih keyakinan kelas harus melibatkan anak? Padahal kita ini masih anak-anak PAUD ya, anak-anak TK. Nah, karena tadi itu adalah keyakinan itu dibuat hendaknya itu benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa. Jadi itu tadi sumbernya dari anak-anak tersebut. Sehingga jika kita melibatkan anak-anak, mereka akan benar-benar maksudnya sadar dan meyakini bersama. Karena istilahnya idenya, usulannya itu dari anak-anak sendiri. Jadi mereka akan langsung kayak apa ya, menancap ya, tancap di pikiran mereka. Jadi sehingga anak itu akan merasa memiliki akan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Sehingga anak itu akan teringat terus karena mereka juga terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Beda dengan peraturan yang dibuat dari sekolah atau dari mana yang istilahnya banyak, itu mereka tidak merasa memiliki karena istilahnya mereka nggak ikut usul, nggak ikut. Ya, kalau tadi kita melibatkan anak-anak misalnya di kelas, mereka maksudnya akan ingat selalu bahwa istilahnya keyakinan itu juga mereka yang membuat, jadi akan berbeda rasanya. Mungkin begitu Bunda. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi kan pertanyaan? Ya, Bunda Reti, monggo. Bunda Vita, minta tolong untuk dijelaskan lagi tentang kebutuhan dasar manusia dan berikan contoh-contohnya Bu. Begitu aja. Oh iya, tadi mungkin di apa materi yang saya jelaskan tadi kurang lengkap ya dengan contoh-contohnya. Kebutuhan dasar manusia ini mungkin semua sama, baik kita sebagai orang dewasa atau ini kita sebagai anak-anak. Tadi yang pertama adalah kasih sayang. Di sini kasih sayang ini adalah berkaitan dengan aspek sosial dan psikologisnya. Contohnya, misalnya rasa diterima, dicintai, dan berbagi. Yang kedua adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini di sini adalah makan, minum, rasa aman. Misalnya dengan makanan atau minuman yang kita makan, konsumsi setiap hari, olahraga, dan rasa aman ini adalah kayak perlindungan ya saat mama di dalam kelas. Kekuasaan dan penguasaan. Ketika seseorang ingin didengar, diakui, dianggap, dan menjadi pemimpin, itu adalah penguasaan atau kekuasaan. Kebutuhan yang selanjutnya adalah kebebasan, merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan.
untuk mandiri mengeksplor hal baru. Ini adalah tadi kebutuhan dasar tentang kebebasan. Yang selanjutnya adalah kesenangan, rasa senang, gembira, tertawa, pembelajaran yang bermakna. Di sini pembelajaran bermakna ini apa? Pembelajaran yang istilahnya kalau di PAUD itu kita bermain sambil belajar ya, atau belajar sambil bermain. Nah, maksudnya tidak kelihatan bahwa itu adalah sedang belajar. Mungkin beda ya kalau umpama istilahnya kayak di jenjang yang lebih tinggi ya, akan istilahnya kayak fokus hanya mendengarkan, ya duduk manis. Padahal ini kita adalah di PAUD, bahwa dunia mereka adalah dunia bermain. Nah, dari berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5 kebutuhan dasar manusia jika tidak terpenuhi, maka maksudnya tidak terpenuhi dengan baik ya, maka besar kemungkinan akan terjadi perilaku yang tidak sesuai dengan tadi keyakinan atau norma atau aturan yang berlaku. Nah, kadang mungkin kita pastinya pernah di kelas, ini ada satu anak yang maksudnya kok agak berbeda ya, maksudnya mungkin dalam tanda kutip kok kayaknya berulah terus. Wah, ada apa ini? Mungkin kita sebagai guru, sebagai pendidik itu mesti gigi bocah ngopo ya, ini anak kenapa ya, maksudnya kok selalu begini, selalu istilahnya berulah, ada apa? Nah, kita mungkin karena kita sekarang sudah mulai belajar ya, maksudnya jadi tahu bahwa mungkin dari kebutuhan dasarnya anak tersebut belum terpenuhi. Misalnya tadi kasih sayang. Nah, mungkin di rumah orang tuanya sibuk atau repot sehingga dia kurang mendapatkan kasih sayang yang kurang perhatian. Jadi kadang kok apa ya, terus sukanya dempel-dempel kita, terus kalau enggak mereka mencari perhatian. Nah, kita kan sudah tahu nih ilmunya, jangan pala kita, maksudnya marah-marah. Ini anak kenapa sih gini. Nah, mungkin kita bisa melakukan pendekatan atau kita mencari tahu di rumah seperti apa. Mungkin kita bisa mencari informasi ke orang tuanya, atau mungkin umpama dia sama pengasuh, kita tanya pengasuhnya, maksudnya ada apa, kita perlu tahu maksudnya kondisi saat di rumah itu seperti apa. Nah, jadi kita bisa tahu mungkin ada yang belum terpenuhi. Nah, kita sebagai pendidik juga perlu belajar tentang kebutuhan dasar manusia ini, yang tadi ada kasih sayang, bertahan hidup, kekuasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, mungkin kalau di rumah anak itu suka istilahnya orang tuanya mungkin serius. Jadi kadang itu anak ini juga kayak tegang. Nah, kita harus maksudnya bersikap seperti apa, itu kita bisa mengetahui dari ini. Mungkin ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Mungkin seperti itu saja Bunda Revi, semoga dapat menjawab. Iya, mungkin ada teman atau Bunda Dewi yang akan maksudnya sharing saat di kelas seperti apa. Mungkin ada yang seperti apa, mungkin bisa jadi menambah pengetahuan buat kita semua di sini. Ya, terima kasih Bunda Vita. Ya, begini teman-teman, jadi intinya ketika
dalam pembelajaran keseharian maupun di dalam penanganan terhadap anak-anak, semuanya kita dasarkan pada kebutuhan anak. Fokus kita kepada anak, bukan kepada kita sebagai pendidik, tetapi kita mengutamakan anak-anak kita supaya anak-anak ini bisa berkembang semuanya dengan maksimal. Begitu saja Bunda Vita, tambahan dari saya. Semoga teman-teman bisa melakukan budaya positif ini di lembaga masing-masing sehingga akan mewujudkan anak-anak yang ceria, tidak takut untuk berangkat sekolah ketika mereka misalkan lupa membawa tugas kemarin harus membawa topi. Waduh, ini sudah sampai pintu gerbang, aduh topi ini lali. Nah, ketika sudah ada budaya positif di sekolah, mungkin anak ini akan enjoy masuk ke sekolah. Tetapi ketika ada hukuman atau ada apa, pasti dia akan rewel dan minta pulang ke rumah seperti itu. Gitu saja Bunda Vita. Terima kasih Bunda Dewi, dan ini juga materinya juga sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih karena bunda-bunda bersedia untuk hadir di sini, untuk saya dapat menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bunda Dewi selaku Kepala TK yang memberikan waktu kepada saya untuk saya menularkan ilmu tentang budaya positif. Oke, terima kasih Bunda Vita. Marilah pertemuan kita pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nama saya Dewi Purwaningtyas selaku Kepala TK Krista Gracia. Kaitannya tugas Bunda Katarina Vita Pamungkasari terkait calon guru penggerak. Kemarin Bunda Vita menyampaikan materi tentang budaya positif. Saat menyampaikan materi tersebut, Bunda Vita sudah menyampaikan dengan baik, lancar, dan penuh dengan percaya diri. Hal ini terlihat ketika ada kendala ketika dalam menyampaikan materi, Bunda Vita masih bisa menyampaikan materinya dengan baik dan bisa berinteraksi dengan baik terhadap audiens. Terima kasih.